Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Henry Nusa, channel yang akan membahas putaran media, wartawan, berita, hiburan, dan seni. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Baik, hari ini kita akan lebih ke bercerita tentang perjalanan media online di mana tempat saya bekerja, yaitu jambidaily.com. 10 tahun, ya, satu dasawarsa, perjalanan yang menarik tentunya. Ya, saya bersyukur berada di jambidaily.com sejak pertama kali peluncurannya, ya, sejak pertama kali hadir eh, di jagat maya gitu ya, untuk media online di Jambi tentunya. Jadi jambidaily.com itu digagas oleh 3 orang, yaitu ada Pak Subihi Yusuf, Pak Dr. Andes Haji Hidayat ya, Pak Dr. Andes Hidayat, kemudian Raden Wawan Setiawan SH gitu ya. Nah, di samping itu jambidaily.com saat ini dipimpin oleh 2 orang dewan komisaris, itu ada Pak Chandra, kemudian Pak Insinyur AS Rizal Asir MBA ya, dengan GM Pak Prengki Wijaya SH. Pemimpin perusahaannya yaitu Heri FR, Heri Farmansah, dan saya sendiri Henry Nusa selaku pemimpin redaksi. Gitu. Nah, sebelum kita bahas yang lain, mungkin kita bisa flashback gitu. Seperti apa sih jambidaily.com, atau mungkin bagaimana keterlibatan saya di jambidaily.com. Awalnya saya ditawari, saya lupa ya tanggal dan bulannya, mungkin kisaran Agustus ya, di bulan Agustus, bulan Juli atau Agustus lah ya, kisaran di Juni, Juli, Agustus, di antara 3 bulan tersebut saya dikomunikasikanlah oleh Bang Heri FR. Beliau sebenarnya sempat menjadi partner kerja lah ya. Saya sama-sama bekerja di dalam satu tempat di media online, yaitu infojambi.com. Kami sama-sama di sana saat itu. Cuman beda pos ya, pos liputan. Jadi kalau dia liputannya ada di wilayah pemerintahan kota, sementara saya di wilayah pemerintahan Provinsi Jambi ya saat itu. Nah, dari situ kita kembali lagi ya, 2012 itu di bulan Juni, Juli, kisaran itu saya ditawarkan untuk bergabung. Saya diajak bersama di media online, itu jambidaily.com. Awalnya saya juga sedikit bagaimana ya, karena saya berada di tempat pekerjaan yang lain, tapi di luar dari dunia media. Memang sebelumnya berada di dunia media, kemudian di luar dunia media, betul-betul apa ya, ada perubahan dan perbedaan tempat kerja gitu ya. Ya 180 derajat mungkin ya. Kayak kalau 360 derajat kembali lagi dong. Jadi 180 derajat. Dari situ saya berada di perusahaan berbeda, kemudian diajak, ditawarkan, akhirnya saya mengiyakan dan setuju saat itu. Namun saya tidak pergi dari tempat pekerjaan yang lama gitu ya. Barulah beberapa bulan kemudian akhirnya saya lepaskan betul pekerjaan yang lama dan berada di jambidaily.com. Saat itu saya hanya wartawan ya. Saya hanya wartawan, sebagai wartawan liputan, namun tugas saya adalah membackup ya bahasanya ya, atau mungkin membantu dulu hingga 1 pekan ya. Jadi sebelum peluncuran secara resmi kami sudah mengudara sebelumnya, sudah publish berita gitu, sudah mengabarkan sebelumnya hampir 1 pekan ya, 1 pekan menjelang peluncuran itu atau peresmian jambidaily.com itu ya, saya harus mengisi semua konten gitu, backup, karena posisinya adalah wartawan masih sangat minim ya di masa itu. Kalau menurut saya masih sangat minim gitu ya, karena dunia jurnalistik uh, berbeda sekali pada saat itu. Mungkin masa transisi lah ya, di masa tahun 2012 itu gitu ya, tidak seperti sekarang gitu ya. Nah, ada 1 pekan, hampir 2 pekan itu diisi sendirian semua konten gitu ya. Ini bukan curhat ya, tapi ini cerita perjalanan gitu. Jadi ngisi beberapa konten, semua konten dulu, lantas barulah
ada beberapa wartawan yang bersama dan bergabung bersama kami. Tugas saya jadi dua gitu ya. Tugas saya jadi dua, yaitu menjalankan sebagai profesi jurnalistik, kemudian juga membantu rekan-rekan ya. Di sini saya bukan menjadi mentor mungkin ya, tapi lebih jambidaily.com itu kemana sih sebenarnya gitu ya. Jambidaily.com itu kemana sebenarnya, dan seperti apa format dan arahnya, atau ya kalau bahasa kita itu visi dan misi lah gitu ya, tujuannya itu kemana sebenarnya. Dari situ walaupun ada juga satu dua wartawan yang harus dibimbing gitu ya, dalam arti memang mereka memiliki pemahaman yang minim untuk dunia jurnalistik, atau bahkan cara menulis saya yakin semua orang juga bisa gitu ya. Tapi kan seperti apa sih 5W1H, kemudian seperti apa sih etika menjadi seorang wartawan, kemudian atau kode etik lah yang diatur saat ini. Dari situ setahun perjalanan mungkin menarik sekali gitu ya. Banyak hal-hal yang kami hadapin, ya harus berbenturan dengan banyak hal ya. Ya, benturan-benturan kecil ataupun besar itu mungkin biasa ya dalam dunia jurnalistik gitu ya. Jadi yang berjalan apa adanya, sesuai arahnya, kita selalu melakukan proyeksi-proyeksi redaksi gitu ya. Dari sana mungkin kami harus bergerak yang berbeda gitu ya, berusaha menjaga komunikasi, jaringan-jaringan yang kami miliki gitu ya. Ya mungkin awalnya jambidaily.com juga salah satu media yang dalam tanda kutip ya saya merasa disindir-sindir gitu ya. Karena ada bahkan mengatakan jambi delay atau ya terlambat lah gitu ya. Jadi bahkan mungkin bisa diberikan lebar, Jambi Daily itu adalah berita kemarin gitu. Memang media online itu tentunya cepat gitu ya. Ya bicara cepat, bicara sumber daya manusia juga gitu ya. Kemudian ya tentunya sumber dana dong. Sementara kami prinsipnya berangkat gitu ya, karena media aksara publik, kami ingin memberikan informasi, pembelajaran, edukasi gitu dengan siapa saja pembaca. Kami juga berusaha untuk setepat mungkin dalam memberitakan, setepat mungkin ya, tidak secepat mungkin, karena kami sadar dengan kemampuan kami gitu ya, sumber daya yang kami miliki gitu kan, potensi-potensi yang ada di diri kami. Walaupun berusaha untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda gitu, tapi kan itu tidak mudah, tidak mudah. Jambidaily.com mungkin lurus-lurus saja gitu dalam pemberitaan, tapi dalam sepanjang saya berada di sana, jadi dari wartawan, kemudian berangkat setelah 4 tahun, ya sekitar 4 tahun, dan barulah saya menjadi seorang redaktur pelaksana saat itu. Jadi di tahun ketiga saya diberikan tugas sebagai redaktur oleh Bang Heri FR pada saat itu selaku pemimpin redaksi. Lantas di tahun keempat dan kelima saya menjadi redaktur pelaksana di situ. Barulah di tahun ke-8 Sewindu ya kalau tidak salah saya Sewindu ya, kalau 8 tahun, tahun ke-8 jambidaily.com saya diberikan tugas atau diberikan mandat lah ya, diberikan kepercayaan selaku pemimpin redaksi jambidaily.com. Kebanggaan tidak mungkin, karena apa ya, karena bagi saya terus belajar gitu, tanggung jawab yang lebih besar gitu. Ya bukankah dengan semakin besarnya kekuatan, maka semakin besar juga tanggung jawab yang kita miliki gitu. Dari perjalanan 10 tahun ini menarik gitu ya, kalau bicara intimidasi gitu ya, bicara ya kemarahan-kemarahan orang terhadap berita kita, berita kami di jambidaily.com gitu ya. Ancaman gitu. Ya kalau bicara ancaman dari yang paling minim ya, dalam arti yang masih bisa dihadapi dengan akal sehat, bahkan ancaman di luar dari itu gitu, melebihi itu gitu. Menurut kita rasanya, walaupun kita memiliki, kita adalah negara hukum gitu ya, dan pers itu dijamin di Undang-Undang Nomor 40 gitu. Dan selain itu juga ada pasal 28F gitu ya, Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya kita bisa mengabarkan apapun dengan semua saluran yang tersedia gitu ya, termasuk YouTube ini sebenarnya ya.
Nah, setiap ancaman segala macam itu ya kami harus bisa hadapi dengan bijak. Kalau saya sih berprinsip selagi berita atau artikel yang saya tulis dengan sumber yang valid, dengan bukti-bukti yang ada, rasanya saya tidak peduli gitu ya. Bukan saya merasa hebat atau segala macam, tidak. Tapi kan rasanya saya sudah memenuhi secara kode etiknya gitu ya. Saya memiliki rekaman misalkan, saya memiliki, kalau sekarang teknologi udah canggih, tangkapan layar pembicaraan, misalkan, video, suara, segala macam kan banyak bisa menjadi bukti di situ gitu ya. Dan memang ada beberapa rekan menyatakan saya paling anti menghapus berita ya, kecuali sesuatu hal yang sangat-sangat ya, kejadiannya mungkin luar biasa gitu ya, dan menyangkut hidup orang banyak atau menyangkut hidup seseorang, tentunya ya saya akan menghapus berita, tapi tidak semudah itu gitu ya. Karena bagi saya menghapus berita itu bicara bicara apa ya, reputasi ya, reputasi media kan. Ya yang menilai kami tentu pembaca kami kan, itu juga bermasalah. Lurus-lurus saja, oh tidak juga, ada juga hal yang lain gitu ya. Nah, ini sebagai cerita, misalkan kami di Presur, eh, apa ya, kita bekerja sama bisnis, misalnya seperti iklan, lantas kalau ada pemberitaan tentang ini iklan dicabut, ya itu sudah pernah kami alami gitu. Ya kalau saya sendiri saya tidak peduli ya, saya tidak peduli gitu ya. Kalau memang itu alasannya atas iklan diberhentikan, kerugian bagi kami, kami tidak peduli. Iya betul, memang media itu butuh biaya untuk membesarkannya. Ya tidak gampang. Di usia 10 tahun ini bukan waktu yang mudah kami menjalankannya gitu ya. Bukan waktu yang singkat untuk kami menjalaninya gitu ya. Tapi dengan cara yakin kami melakukannya, dan prinsip keluarga yang kami tanamkan, ya alhamdulillah hingga saat ini, di hari ini 17 September 2022 tepat berusia 10 tahun jambidaily.com gitu. Uh, Apalagi ya perjalanan Jambi Daily, banyak ya, banyak. Mungkin kalau perubahan tampilan, perubahan perwajahan dari kami jambidaily.com, ya itu hal-hal yang wajar gitu. Memang ada beberapa kali kami mengalami perubahan. Saya ingat saya ada 2 atau 3 kali mengalami perubahan eh, di kondisi perwajahan yang sekarang gitu. Ya ada sekitar ketiga kali kalau tidak salah saya. Kemudian mengalami juga perpindahan apa namanya ya. Terkadang saya itu tidak terlalu memahami teknologi gitu, karena saya lebih lebih kepada tulisannya, pemberitaannya gitu ya. Semua orang kan punya gaya gitu. Nah, itu ya jambidaily.com di usianya yang ke-10 hari ini, perspektif mungkin dalam pandangan saya gitu ya, atau dalam perjalanan yang saya ikuti gitu ya, sejak dari awal peluncurannya hingga hari ini. Ya mungkin menariknya, apakah saya pernah meninggalkan jambidaily.com di usianya 10? Pernah ya, pernah, benar-benar pernah. Jadi ada sekitar 1 tahun mungkin ya, 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih saya sempat meninggalkan jambidaily.com, bahkan hampir 2 tahun ya, sempat saya meninggalkannya, atau sempat saya memiliki media online sendiri, membuat sendiri, eh, dan memang ternyata tidak mudah gitu ya. Buat sendiri sampai suatu ketika ya something lah, faktor X. Ini tidak mungkin saya ceritakan di sini. Kemudian media yang saya buat akhirnya saya tutup sendiri, uh, dan saya kembali lagi ke jambidaily.com. Walaupun nama saya tidak pernah dihapus dari jambidaily.com. Nah itu 10 tahun jambidaily.com, dan kalau saya saat ini selaku pemimpin redaksi jambidaily.com tentunya mengucapkan terima kasih gitu ya. Terima kasih untuk semua perhatiannya, untuk para pembaca kami, siapa saja di luar sana yang memberikan dukungan kepada kami, dukungan secara moral maupun materi gitu ya, membantu kami dalam sisi apapun, dalam sisi pemberitaan redaksi ataupun sisi bisnis. Ya kami berterima kasih dengan sangat ya. Terima kasih dengan sangat. Uh, Tentunya tanpa dukungan itu, tanpa doa, tanpa semangat gitu ya, jambidaily.com tidak akan bertahan hingga saat ini gitu ya.
Dan saya secara pribadi juga tentunya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris, misalnya, kemudian General Manager di jambidaily.com yang dari awal memberikan support yang luar biasa untuk kami gitu ya. Dan pada kesempatan ini ya terima kasih juga untuk keluarga kami tentunya, untuk keluarga besar kami, untuk para teman-teman kami, kolega kami di luar sana yang memberikan dukungan-dukungan yang tanpa saya bisa sebutkan. Gitu. Jadi itu 10 tahun jambidaily.com dalam pandangan saya selaku pemimpin redaksi saat ini mohon maaf jika segala kekurangan kami kemudian ada sesuatu hal yang tidak menguntungkan pihak tertentu, tapi ya rasanya apapun itu pasti ada yang suka, pasti ada yang tidak suka. Saya selalu berpegangan dengan satu prinsip, 1000 teman saya, 1000 juga musuh saya, itu biasa gitu ya. Itu pasti terjadi di luar sana gitu. Jadi dan 1000 teman itu sedikit, satu musuh itu sangat banyak gitu. Kita menghindari itu semua. Dan selain maaf, terima kasih sekali lagi, terima kasih, sangat terima kasih siapapun dan tentunya pada penguasa langit alam semesta ini ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu, dan semoga kami terus memberikan kabar terbaik, kami bisa teruskan memberi informasi terbaik, edukasi, dan menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang berbeda dalam perspektif dan pandangan kami gitu ya. Kalau pembaca silahkan mereka menilai sendiri. Terima kasih juga untuk yang telah memberikan ucapan ya dalam bentuk player, video, maupun pesan-pesan singkat yang secara langsung kepada saya juga. Terima kasih, maupun melalui media-media, platform media sosial. Atas ucapannya terima kasih. Atas doa-doa terbaiknya tentunya kami juga memberikan doa yang sama kepada Anda yang memberikan ucapan. Sampai di sini saja. Baik, jangan lupa di channel Henry Nusa like, share, comment, and subscribe tentunya. Ya, semoga kita berjumpa lagi dalam video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.